Salam para sahabat. Hari ini kita akan berbagi pengetahuan, berbagi informasi tentang cara membasmi hama ya pada tanaman, baik itu kutu putih ya, atau ulat, atau bisa juga belalang yang kadang menyerang tanaman kita, termasuk juga jamur ya. Itu biasanya pada musim penghujan ya, itu jamur itu sangat mudah untuk menyerang tanaman kita ya. Nah, ini kita akan menggunakan tips sederhana ya para sahabat. Ini kita hanya akan menggunakan satu lembar daun pepaya ya, yang nanti kita akan aplikasikan ke berbagai tanaman kita yang terserang hama ya. Nah, ini sangat efektif, sangat mudah, sangat murah bagi para sahabat untuk mengatasi hama pada tanaman para sahabat ya. Oke. Ini kalau kita melihat tanaman kita ini para sahabat, ini kita punya cabai yang ini kalau para sahabat lihat ada warna putih-putih di belakang cabai ini para sahabat ya. Nah, ini biasanya kutu putih. Kutu putih itu sangat senang dengan tanaman cabai ini ya, bersembunyi di cabai. Termasuk juga ini kita punya tanaman terong ya para sahabat. Ini terong panjang. Ini di belakang ini ada yang warna putih-putih nih para sahabat ya. Nah, ini kutu putih biasanya. Di samping itu juga kadang-kadang ada ulat ya, ulat atau belalang. Ini bisa dilihat para sahabat, ini dimakan oleh belalang ya. Kemarin kami juga menemukan ada ada ulat juga ya, yang memakan daun cabai kita ini para sahabat ya. Nah, ini harus kita cegah supaya dia tidak meluas ya, akibat atau dampak dari hama ini para sahabat ya. Nah, ini kita akan membuat ya ramuan sederhana ya, dengan bermodalkan ini para sahabat ya, daun paya ya. Ini paya ini memiliki kandungan zat aktif ya para sahabat. Ada enzim papain yang terkandung di dalam pepaya ini yang bisa mengusir hama ya, baik itu kutu, kemudian ulat, belalang, ataupun jamur pada tanaman kita ya. Ini karena adanya enzim papain yang terdapat di dalam pepaya ini. Di samping itu juga karena memang aroma daun pepaya ini agak khas ya para sahabat ya. Jadi itu juga yang akan menyebabkan para hama-hama tadi ya tidak akan senang datang ke tanaman kita begitu. Nah, ini kita akan langsung buat ya para sahabat ya. Ini sangat mudah sekali. Ini kita siapkan air sekitar 1 literan para sahabat ya, karena kita memang punya semprotan 1 liter ini sahabat ya. Jadi kita siapkan air 1 liter. Kemudian untuk daun pepayanya sendiri, ini kita cukup menggunakan 1 helai daun pepaya ya, yang cukup besar. Usahakan daun pepayanya daun yang agak tua ya para sahabat ya, jangan mengambil daun yang masih berwarna agak kuning kehijau-hijauan itu, atau daun muda, karena biasanya enzimnya masih sedikit ya. Ini kita cukup remas-remas saja para sahabat ya. Nah, kita remas-remas sampai enzim yang ada di dalam daun pepaya ini bisa keluar ya para sahabat. Nah, ini kita remas-remas paling sekitar 5 menit ya, 5 menit sampai 10 menit, agar zat aktif yang ada di dalam
daun pepaya ini bisa keluar ya, dan itu yang nanti akan kita aplikasikan ke dalam tanaman kita. Ini sudah ya para sahabat, ini kita diamkan dulu sejenak ya, 5-10 menit, kemudian baru kita akan menyaringnya. Nah, ini saringannya bisa menggunakan saringan teh seperti ini ya para sahabat, atau juga kalau mau lebih bagus ya, itu menggunakan kain ya, bisa menggunakan kain agar semprotan kita bisa lebih awet ya. Biasanya kalau menggunakan saringan ini terkadang ada partikel-partikel kecil itu yang bisa mengganggu di saluran semprotan kita ini para sahabat ya. Oke, baik, ini hasilnya sudah sekitar 5 menit ya para sahabat, kita simpan. Nah, ini langsung kita tuang ya para sahabat. Ini kita tuang. Oke, ini kita tuang saja ya para sahabat. Nah, tapi jangan lupa disaring ya, supaya hasil cairannya ini bisa disemprotkan dengan baik ya. Oke, sudah ya para sahabat. Kemudian nanti para sahabat ya, hasil atau sisa daun ya, sisa daun yang sudah kita ambil sarinya ini jangan dibuang para sahabat. Jadi ampas daun pepaya tadi itu bisa kita gunakan ya. Ampasnya yang ini ya para sahabat, yang ini bisa kita gunakan ini sebagai pupuk kompos kita ya. Kita juga biasanya menggunakan pupuk kompos untuk tanaman kita. Nah, ini sudah jadi para sahabat, tinggal kita semprotkan saja ke tanaman kita. Usahakan penyemprotannya ini dilakukan di pagi hari ya para sahabat ya. Oke, ini kita semprot di bagian bawah tanamannya ya. Usahakan di bagian bawah. Oke. Ini dipastikan kutu-kutu, kemudian ulat ya, kemudian belalang ini akan hilang ya para sahabat ya. Nah, ini juga daun yang dimakan oleh belalang dan ulat ini sahabat ya. Ini kita udah semprot, juga kita bisa aplikasikan di tanaman terong kita ya. Terong sedang subur ini para sahabat ya. Ini kita semprot. Oke, itu ya para sahabat, untuk berbagi informasi dan pengetahuan pada hari ini. Terima kasih.